Gejala klinisnya yaitu pada permulaannya memang tidak jelas, antara lain dapat disebutkan bayi tidak mau mengisap, ya, bayi malas menetek, letargi, mata itu berputar, gerakan tidak menentu, bisa juga sampai terjadi kejang. Kutas, kupas, tuntas, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi dengan saya, Atik Channel, Atik Kep Channel. Di dalam kali ini kita akan membahas tentang bayi yang kuning gitu ya. Ini sering sekali ibu-ibu setelah melahirkan itu bingung karena bayinya mengalami kuning atau ikterus. Nah, ibu di dalam perawatan bayi itu sendiri, salah satunya kita harus selalu memperhatikan bayi kita, kondisi bayi kita. Nah, untuk mengetahui bahwa itu merupakan ikterus yang fisiologis atau ikterus yang patologis, untuk mengetahui itu, ayo kita bahas pada kali ini. Untuk pengertian dari kuning atau ikterus itu sendiri sebenarnya merupakan gejala yang sering ditemukan pada bayi baru lahir dan ditandai dengan munculnya warna kuning pada permukaan kulit bayi. Hal ini dapat terjadi akibat kenaikan dari kadar bilirubin, ya, baik direct maupun indirect yang larut di dalam lemak. Nah, ini sebenarnya ada yang disebut ikterus atau kuning yang fisiologis atau normal gitu, dan kuning yang patologis. Ikterus pada bayi baru lahir itu sebenarnya 25-50% bayi baru lahir, baik itu yang cukup bulan dan lebih tinggi kejadiannya apabila bayi itu lahir kurang bulan atau prematur. Itu malah kejadiannya lebih tinggi dibandingkan pada bayi-bayi yang cukup bulan atau aterem. Nah, ikterus pada bayi baru lahir ini dapat merupakan suatu gejala fisiologis atau normal, atau dapat juga merupakan hal yang patologis. Misalnya karena ada beberapa penyulit yaitu resus pada ibu bayi, kemudian sepsis, inkompatibilitas juga resus itu tadi, dan mungkin ada kelainan-kelainan yang lain khususnya pada gangguan empedu. Nah, untuk membedakan bahwa bayi itu apakah ikterus yang fisiologis dan ikterus yang patologis, coba perhatikan pada gambar ya. Ini bayi, kalau ikterusnya fisiologis seperti ini saja, nggak terlalu menyolok kuningnya ya. Nah, ini ikterus yang patologis. Kalau kita melihat di dalam ikterus yang fisiologis ya, atau yang kuning, yang bayi kuning yang dalam batas normal, itu merupakan ikterus yang timbul pada hari kedua dan hari ketiga setelah persalinan. Jadi kalau bayi ibu itu kuningnya muncul itu pada hari kedua, hari ketiga, itu berarti kuning yang fisiologis. Dan ini tidak mempunyai dasar patologis atau gangguan-gangguan pada kadar bilirubinnya ya. Tidak memiliki potensi untuk terjadinya Keren ikterus. Kemudian tidak menyebabkan suatu morbiditas pada bayi.
Ini untuk yang fisiologis, jadi kejadiannya hari kedua, ketiga setelah bersalin gitu ya. Nah, ini kalau misalkan diperiksa kadar bilirubinnya nggak ada peningkatan gitu. Ini berarti bayinya masih dikatakan bayi itu kuning yang normal. Ikteres ini dapat dikatakan fisiologis ya atau normal apabila setelah dilakukan pemeriksaan dan pengamatan selanjutnya itu tidak menunjukkan dasar patologis dan tidak mempunyai potensi terjadinya Keren ikteres. Nanti kita bahas apa itu Keren ikteres. Nah, apabila bayi itu dikatakan kuning atau ikteres yang patologi, ya, ini ikteres yang patologi apabila muncul pada hari pertama setelah lahir. Jadi di awal itu hari pertama itu sudah mengalami kuning, memiliki dasar patologi kalau sudah gitu ya. Kadar bilirubinnya bisa mencapai nilai hiperbilirubinemia kalau diperiksa ya. Jadi sudah lahir hari pertama sudah terjadi kuning. Itu bedanya tadi dengan yang fisiologi. Yang fisiologi tadi muncul hari kedua, hari ketiga setelah bersalin atau setelah lahir. Nah, ini ada Keren ikteres, gejala klinisnya yaitu pada permulaannya memang tidak jelas, antara lain dapat disebutkan bayi tidak mau mengisap ya, bayi malas menetek, letargi, mata itu berputar, gerakan tidak menentu, bisa juga sampai terjadi kejang, tonus ototnya meninggi, lehernya kaku, dan akhirnya terjadi obsistotonus ya, kekakuan pada leher ya. Ini berarti ibu harus segera, kalau awal bayi lahir itu sudah ikteres atau sudah kuning, itu berarti patologi. Biasanya itu dilakukan cek laboratorium, terjadi hiperbilirubinemia itu tadi, itu perlu diwaspadai. Dan kalau itu terjadi di praktek mandiri bidan, harus segera dirujuk ke fasilitas kesehatan supaya mendapatkan penanganan dengan cepat. Nah, ini tadi yang saya katakan perbedaan dari ikteres yang fisiologi dan patologi. Coba perhatikan di layar bahwa timbulnya sudah berbeda. Kalau ikteres yang fisiologi 2-3 hari setelah kelahiran, kalau ikteres patologi 24 jam pertama setelah kelahiran. Dasar patologinya tidak ada kalau fisiologis, kalau yang patologi ada. Kemudian kadar bilirubin kalau yang fisiologis itu masih batas normal. Kalau yang patologis bisa terjadi hiperbilirubinemia. Potensi terjadinya Keren ikteres kalau yang fisiologi tidak ada. Tapi kalau yang patologi bisa terjadi Keren ikteres. Oke. Ini untuk penilaian kadar bilirubin ya, kalau diperiksa itu ya, daerah 1 ini kepala dan leher ya, ini kadar bilirubinnya kurang lebih 5 ini ya. Kemudian daerah kedua ini sudah meliputi daerah pertama yaitu kepala, leher yang kuning ya ini ya. Kemudian ini juga ada bagian badan atas ini. Kemudian ini nilai bilirubinnya sampai 9. Nah, ini yang daerah 3 ini adalah meliputi daerah 1 tadi, yaitu kepala, leher, badan bagian atas ini mengalami kuning, kemudian ditambah badan bagian bawah ya, ini badan bagian bawah dan tungkai. Itu ini nilainya bilirubin juga lebih tinggi.
Kemudian daerah 4 ini lengan ini ya, meliputi daerah 1, daerah 2, daerah 3, kemudian lengan juga sudah kena ya, lengan atas ini. Kalau sudah daerah 5 itu meliputi daerah 1, daerah 2, daerah 3, jadi seluruh badan sudah kena. Ini penilaian kadar bilirubin ya. Oke, kita lanjutkan untuk pencegahan daripada terjadinya Guerin icterus. Jadi Guerin icterus tadi sudah sampai kejang ya. Nah, pengamatan yang ketat dan cermat ini kalau sudah terjadi icterus, kalau sudah di fasilitas kesehatan harus mendapatkan pengamatan yang cermat untuk peningkatan kadar bilirubin, khususnya icterus yang kemungkinan besar menjadi patologis, di mana terjadi pada 24 jam pertama. Icterus dengan kadar bilirubin yang tinggi ya, hiperbilirubinemia lebih dari 12,5 mg/sen ya. Kalau cukup bulan itu lebih dari 10 mg/sen itu perlu diwaspadai. Ini juga icterus dengan peningkatan kadar bilirubin ya. Nah, untuk itu maka penanganan di dalam bayi icterus yang bayi baru lahir ya. Jadi ASI harus tetap diberikan ya, itu kuncinya. ASI harus tetap diberikan. Nah, kemudian jemur ya, menjemur bayi di sinar matahari. Ini ada beberapa sumber, ada yang pagi jam 7 sampai 9 selama 10 menit ya. Kemudian badan bayi telanjang, mata ditutup. Nah, ini ada beberapa yang kalau ditelanjangkan kemudian nggak masuk angin dan sebagainya, sehingga ada yang masih dipakai kaos gitu ya. Terus diberikan ASI dan harus banyak minum. Ini harus banyak minum. Nah, ini kalau sudah patologi itu berarti harus ada terapi sinar di rumah sakit, itu diberikan terapi sinar. Ini ada beberapa ketentuan di dalam terapi sinar itu sendiri. Ini perlu pembahasan khusus ya, karena di dalam terapi sinar harus ada beberapa hal yang harus diobservasi dan beberapa hal yang harus dipatuhi untuk terapi sinar. Yang jelas pada saat ibu melahirkan harus dipastikan apakah itu termasuk icterus atau kuning yang fisiologis atau itu kuning yang patologis. Untuk itu ibu-ibu tolong perhatikan pada bayi-bayi ibu yang kita cintai semua, supaya nantinya menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas. Demikian tadi pembahasan dari saya tentang icterus pada bayi baru lahir. Apakah itu fisiologi dan apakah itu termasuk patologi? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, share, like, komen. Matur nuwun.